Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sabinus Bunyau. Pada kali ini saya akan mempraktekkan sebuah pembelajaran dengan mode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning di kelas 4, tema ketiga, subtema kedua, pembelajaran ketiga di SD Negeri 03 Upah Hilir, Kecamatan Empanang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Iya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ya, luar biasa. Mantap. Semangat ya. Sepertinya hari ini lengkap ya, hadir semua. Bagus. Seperti biasa, siapa yang giliran mimpin doa hari ini sebelum kita mulai pelajaran? Oh ya, Manuel, silakan Manuel. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Manuel. Coba sekarang semuanya berdiri lagi. Papa mau memeriksa kerapiannya. Nah, ya, masukkan dulu bajunya. Kuning. Tadi sudah piket ya? Kita bersih gelasnya. Jangan sampai ada sampah-sampah yang berserakan di bawah meja kita. Kalau ada sampah, buang ke mana? Iya, kantong sampah. Ya. Sebelum mulai pelajaran, bernyanyi dahulu. Supaya kita lebih semangat, satu orang pimpin kita terus semangat lagi. Coba siapa? Ya, kalau silakan. Semangat. Ya, terima kasih Pak. Masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Ya, apa nih coba? Bagian-bagian tubuhan. Bagian-bagian tumbuhan, betul, bagian-bagian tumbuhan. Apa saja bagian tumbuhan? Ayo, ingat. Coba contoh. Buah. Apa? Buah. Bunga, betul. Meme? Bunga. Bunga. Manuel? Batang. Kita juga kemarin udah belajar tentang hewan peliharaan, ya kan? Di rumah pasti anak-anak punya peliharaan semua, kan? Ada kucing, kemarin ya. Sekarang kita belajar tentang hewan, yaitu bagian-bagian tubuh hewan. Bapak mau cek dulu nih sebelum kita belajar. Kira-kira apa yang kita pelajari pada materi berikut ini? Bagian-bagian tubuh hewan ini siapa yang bisa jawab? Apa saja bagian-bagian tubuh hewan? Ya, Boni, coba. Saya. Ada sayap. Oke. Udah tahu fungsi sayap apa Boni kira-kira? Untuk terbang. Untuk terbang. Oh ya, bagus ya. Ya betul ya. Jadi seperti yang disampaikan teman-teman itulah bagian-bagian tubuh hewan yang akan kita pelajari hari ini ya. Tujuan pelajaran kita itu nanti anak-anak mampu menunjukkan bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Kemudian nanti kita juga ada belajar membuat pertanyaan, ya, pertanyaan wawancara. Nah, nanti dari hasil wawancara itu nanti anak-anak juga bisa menyusun laporan secara tertulis dari hasil wawancara itu. Itu tujuan pelajaran kita. Apa manfaatnya? Supaya anak-anak ini paham bahwa setiap bagian tubuh hewan itu memiliki fungsinya masing-masing. Ya. Memperoleh manfaat. Bagaimana sebenarnya orang membuat pertanyaan dengan kata tanya. Nah, kegiatan kita hari ini seperti biasa, kita nanti ada menonton video. Dalam video pembelajaran itu nanti anak-anak menyimak video, mengerjakan RKPD, berdiskusi nanti kan, mengerjakan RKPD. Kemudian, sekarang perhatikan ke depan. Apa ada cerita nih? Ada cerita. Ada 3 sekawan yang sedang mengembara. Itu si Ubik, ya kan? Si El dan si Kori, nama mereka bertiga ini. Di perjalanan mereka bertiga kehausan ceritanya. Kebetulan sekali mereka menemukan sebuah genangan air di suatu kaleng, gitu kan? Nah, sekarang masalahnya mereka bertiga ini berusaha mau minum air itu, gitu kan? Manakah di antara mereka bertiga ini yang paling mudah mendapatkan air tersebut kira-kira? Coba siapa yang bisa menjawab? Tanda tangan. Itu ada Mpit, ada El dan Kori. Siapa duluan ini? Kori. Coba Fajar, apa Fajar? Kori. Menurut Fajar Kori. Yang lain lagi?
Siapa nih? Nih, Priskaria coba. Empe. Nah, untuk kita cari tahu lebih lanjut lagi, apakah benar yang apa yang kita ungkapkan tadi? Si pipit benar memakan bijian kah? Sebelah benar-benar memakan daging kah? Atau ini bawah itu apa nama burungnya? Kalian belum tahu. Nah, untuk mencari tahu itu, nanti anak-anak akan menyimak sebuah video, gitu ya. Nah, dari video itulah nanti kita akan belajar mencari tahu lebih jauh lagi. Nah, sekarang Bapak mau bagi kelompok dulu. Seperti yang di depan, kelompok 1 Revaldo, Priskaria, ya. Sekarang kelompok 1 duduk di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini. Ayo, coba silakan duduk dalam kelompok. Sekarang Bapak akan membagikan RKPD ya. Nah, perhatikan di RKPD itu. Nah, di kegiatan 1 di situ silakan dilihat baik-baik apa perintahnya. Nanti bagian tubuhnya ditulis, kemudian fungsinya apa di tabel itu ya. Ada pertanyaan berkaitan dengan RKPD ini? Hah? Tidak ada. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan simak video berikut ini ya. Ya, kalian sudah menyaksikan video tentang hewan-hewan tadi ya. Ada beberapa macam hewan tadi ya kan. Bapak kasih waktu 5 menit lah untuk RKPD ini. Ikuti urutan nomor ini ya. Ini nomor 1, berarti di sini nomor 1 gitu ya. Nah, ini nomor 2, nomor 2 apa ini? Nomor 2 tulis di sini. Terus lanjut. Sudah selesai RKPD 1? Sudah ya? Boleh. Oke, sekarang untuk mengerjakan RKPD kedua, silakan saksikan video berikut ini ya. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaan yang bisa kita susun adalah berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya kata. Ya. Sudah ya? Sudah saksikan? Itu adalah cara membuat pertanyaan wawancara menggunakan beberapa kata tanya. Dah? Silakan kerjakan RKPD 2 kelompok. Ya, itu ya. Kalau berternak ayam. Masa bapak memang bekerja. Nah, kalau enggak yang ini. Nah, ini lagi ya. Nah. Baik, kalau semua kelompoknya sudah, setiap kelompok silakan menyiapkan 2 orang untuk presentasi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Bagian tubuh apa? Bagian tubuh. 1. Paru. Paru untuk memakan biji-bijian. 2. Mata untuk melihat. 3. Sayap untuk terbang. 1. Apa saja alat untuk berternak ayam? Mengapa Bapak ingin berternak ayam bertelur? Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagian tubuh, paru untuk mengambil makanan. Seperti jerapah, gajah, ular, rusa, harimau, orang utan, lain sebagainya. Nah,
Kelompok 2 ada tanggapan? Enggak. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Bagus ya presentasi dari kelompok 2 tadi ya. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok 1. Baik, sekarang silakan perhatikan gambar di depan. Kita belajar berpikir sebentar ya. Ada 2 gambar di situ, ada gambar A dan gambar B. Sekarang Bapak mau tanya ini, gambar A itu kaki apa itu? Bebek. Kaki bebek. Kena ya. Gambar B kaki apa? Ayam. Bukan kaki kuda? Bukan. Bukan. Bebek ada selaputnya. Ya, kalau yang B Tidak ada selaputnya. tidak ada selaputnya. Coba Tina tahu nggak mana yang selaput? Mana yang disebut selaput? Ini Pak. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk bersiapkan. Perhatikan kaki A ini. Baik, kita mau mengevaluasi hasil diskusi kita tadi ya. Kalau Bapak lihat di LKPD tadi, nah kelompok 1, kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2 itu bagus tadi ya. Hampir semua yang ditulis itu benar. Dalam membuat pertanyaan juga bagus, laporannya juga, dan bagian-bagian serta fungsi dari setiap tubuh hewan itu disebut dengan baik ya. Dalam membuat pertanyaan juga ya, dalam membuat pertanyaan juga diperhatikan kata tanya yang kita gunakan. Biasanya seperti di mana, itu pasti untuk menanyakan lokasi atau tempat. Terus ketika kelompok lain presentasi, coba kelompok lain itu jangan ribut sendiri, jangan asik sendiri. Kalau tadi Bapak lihat ada yang asik sendiri, ribut sendiri. Nah, kalau kawan lagi presentasi, dilihat, diperhatikan. Nah, sekarang dari kita belajar tadi sudah tentang paruh burung, sekarang belajar tentang bentuk kaki ayam dan lain-lain tadi ya, banyak yang sudah kita pelajari. Kira-kira apa yang mau kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Boni, apa Boni? Setiap bagian tubuh hewan mempunyai fungsinya masing-masing. Ya, betul. Seperti itu ya. Betul. Tepuk tangan dulu untuk Boni. Setiap bagian tubuh hewan itu mempunyai fungsinya masing-masing. Ada fungsi masing-masing. Mata untuk apa tadi? Lihat. Gitu kan? Ya, Tina apa? Menyesuaikan dengan jenis makanan serta tempat tinggalnya. Iya, bentuk dari setiap bagian tubuh hewan itu juga menyesuaikan dengan jenis makanannya dan tempat dia mencari makan. Seperti burung pipit suka makan biji-bijian, ya. Padi lah di situ. Ya, macam biji-bijian, bukan hanya padi, bidang hutan itu banyak kan. Nah, itulah yang dapat kita simpulkan hari ini pelajaran kita, ya. Sekarang siapa yang bisa merangkum pembelajaran kita hari ini? Ya, coba Bapak. Kita sudah belajar tentang bagian-bagian tubuh hewan. Ya, betul. Apalagi? Seperti Paruh, mata, sayap, ekor, Selain itu, apa lagi yang kita pelajari hari ini? pertanyaan, membuat pertanyaan. Iya, membuat pertanyaan untuk wawancara. Terus apa lagi? Membuat laporan. Ya, membuat laporan. Itu ya. Anak-anak, hari ini apakah pembelajaran kita ini seru atau tidak seru atau menyenangkan atau bagaimana? Senang. Senang ya? Senang dengan pembelajaran hari ini? Ya. Sekarang kita akan mengadakan soal evaluasi untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Sekarang silakan putar kursinya, duduk masing-masing. Pilihan ganda ya. Tulis namanya jangan lupa. Iya, sempat tulis kelas, nama, nah, di lembar jawaban. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Ya, Boni, bantu Bapak kumpulkan pekerjaan temannya.
Soalnya juga. Ya, ternyata udah bagus ya. Ternyata udah bisa menjawab. Berarti anak-anak benar-benar sudah mengikuti pelajaran hari ini dan ternyata sudah memahami bagian-bagian dari tubuh hewan, ya, cara membuat pertanyaan dan laporan juga. Baik, terima kasih ya. Anak-anak sudah menjawab soalnya dengan baik. Untuk tugas kalian di rumah, nanti kalian silahkan mencari siapa yang kira-kira bisa kalian wawancara. Tadi kan udah buat pertanyaan kan? Nah, buat pertanyaan. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pelajaran keempat. Nanti kita membahas yang berkaitan dengan hewan langka yang ada di sekitar kita. Baik, sebelum Bapak akhiri, ada yang mau bertanya mungkin? Tidak ada. Yakin? Oke, baik. Untuk mengakhiri pelajaran kita, satu orang memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Sesabila. Silakan duduk. Baik, Bapak Akhiris. Setelah ini silakan pulang. Hati-hati di jalan ya. Selamat siang. Ya.